Syukurlah. Ya, meskipun kondisi seperti sekarang ini ya, jadi kepercayaannya masih tinggi. Pujo, Ya. nanti Q&A-nya di grup chat ya, Pujo. Lewat chat ya. Oke. Nanti pakai ada sesi dana kaget nggak Pak nanti Pak? Kalau dikasih tahu nggak kaget Pak. Oh iya. Jadi nggak kaget lagi. Jadi dikasih tahu bakal dikagetin gitu supaya. Biar siap-siap kaget ya Pak berarti. Oh, iya betul. Supaya kita pura-pura aja kaget banget dulu. Kalau di Bali gimana nih Pak kondisi? Di Bali ya sementara udah inilah Pak, nggak terlalu ketat banget sih. Cuman ya kondisi pariwisatanya ya anjlok banget. Iya pasti ya. Iya Pak. Restoran, hotel kan banyak yang tutup itu. Betul. Karena ketergantungan masyarakatnya sangat tinggi pada pariwisata soalnya. Iya pasti. Ya. Tapi jalan-jalan masih kayak normal atau gimana? Ya sekitar mulai akhir Mei ini udah mulai agak normal. Tapi sebelum-sebelumnya sepi sih Pak. Cuman sekarang ini beberapa daerah kayak di Kuta, Seminyak itu masih sepi. Karena kayak terakhir kayak di Pangandaran aja, kalau bukan warga Jawa Barat nggak boleh masuk. Terus kalau masuk pun di gerbangnya harus menunjukkan surat sehat gitu. Jadi kalau nggak punya suruh pulang lagi. Nggak tahu kalau Parangtritis belum ya? Bujo tahu nggak? Kurang tahu saya Pak. Kalau di Pangandaran sampai seketat itu. Oke Pak Andi, kita mulai aja ya Pak ya, Bapak Ibu. Silahkan ya, boleh. Sudah 9.40, partisipannya sudah 124 yang masuk. Saya kasih ke Bujo, silakan Bujo untuk dimulai. Ya, oke, makasih Pak Martinus. Baik, kita mulai saja ya. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Andi, selamat pagi Pak Martinus, Pak Andre, Pak Riko, Bu Sela, dan juga teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai webinar kali ini, saya akan sedikit menjelaskan untuk urutan yang nanti akan kita jalani gitu ya. Jadi nanti pertama diawali dengan sambutan oleh Pak Andi selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknologi Industri. Kemudian selanjutnya langsung ke inti acara, yaitu dari Pak Andre akan memberikan materi dan juga dilanjutkan dengan Pak Riko ya, dengan pembicara kedua. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab, di mana nanti tanya jawabnya akan melalui chat. Jadi nanti teman-teman silahkan menyebutkan namanya, kemudian pertanyaannya seperti apa, gitu ya. Nanti kita akan bahas di akhir materi. Nah, kemudian teman-teman juga sudah mengetahui peraturan pelaksanaan seminar online ini nanti yang sebenarnya sudah diberikan di email masing-masing ya. Ada beberapa aturan, saya mungkin hanya mengulangi sedikit saja yang mungkin saya tekankan, yaitu beberapa di antaranya adalah peserta yang keluar room seminar saat acara berlangsung maka tidak berhak mendapatkan sertifikat. Itu harusnya teman-teman juga harus perhatikan. Kemudian diharapkan peserta memiliki koneksi internet yang baik pastinya. Kemudian yang tidak kalah penting, peserta diwajibkan menonaktifkan suara agar tidak mengganggu jalannya acara. Gitu ya. Nah, baik. Kita mulai saja acaranya. Yang pertama dari sambutan dari Pak Andi selaku Wakil Fakultas Teknologi Industri. Saya persilahkan, Pak. Terima kasih. Yang kami hormati Ibu Sela
dari Dana, kemudian kedua pembicara kita hari ini Pak Nyoman Andre Ramayadi dan juga Pak Riko Ikwianto Mahardika. Terima kasih dan juga saya menghormati Pak Martinus sebagai Kaprodi Informatika dan Bu Johannes sebagai moderator, dan juga yang saya kasih para mahasiswa yang menjadi peserta webinar ini. Memang ada banyak saya dapat informasi tidak hanya dari informatika, tetapi ternyata dari prodi-prodi lainnya yang tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Dana mungkin ya. Jadi selamat datang di webinar kali ini yang diselenggarakan oleh Himaforka, Himpunan Mahasiswa Informatika. Terima kasih atas penyelenggaranya dari Himaforka sehingga sampai sekarang berjalan dengan baik, dan semoga nanti bisa berjalan sampai berakhir dengan baik juga. Jadi hari ini dari berbagai merupakan lanjutan dari berbagai serial webinar ya yang diselenggarakan Informatika maupun FTI maupun yang diselenggarakan di UAJY. Jadi pada hari ini kita akan merupakan bentuk realisasi kerjasama antara FTI UAJY dengan Dana. Kerjasama ini mungkin sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu. Berbagai kegiatan sudah dilaksanakan antara Dana dengan FTI UAJY, dan ini salah satunya yang sekarang juga terrealisasi juga Dana menyerahkan sebagai pembicara di webinar kali ini. Semoga nanti apa yang disampaikan atau apa yang dipaparkan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga mungkin khususnya mungkin yang informatika atau mungkin juga prodi-prodi lain, karena Dana itu kan berhubungan dengan keuangan ya, finansial dan sebagainya, ada yang dari akuntansi, manajemen dan sebagainya, mungkin bisa melihat bagaimana prospek bekerja di Dana sebagai suatu startup yang berkembang dengan sangat pesat di akhir-akhir ini. Oke, jadi dengan ini saya nyatakan webinar ini bisa diselenggarakan, dan saya akan kembalikan ke Bu Jona. Tapi sebelumnya nanti tolong ya di akhir nanti mungkin Bu Joana ini ngasih apa-apa, semua video harus dinyalakan Bu, supaya nanti bisa didokumentasikan teman-teman Himaforka gitu ya, sebagai arsip. Gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Joana. Silakan. Oke, baik Pak Andi, nanti kita di akhir akan saya kasih aba-aba ke teman-teman untuk bisa didokumentasikan oleh teman-teman Himaforka. Baik, terima kasih Pak Andi untuk sambutannya. Kemudian kita lanjutkan ke inti acaranya, yaitu dimulai dari Pak Andre dulu tentang how we build Dana from front-end perspective. Baik, saya persilahkan Pak Andre. Terima kasih Bu Johanna. Saya share screen dulu Bu ya. Baik, silakan Pak. Sudah kelihatan Pak? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, sebelumnya Halo Mas Andre. ya. Beli lama. Ini kayaknya yang apa? Presentation view kayaknya deh. Presenter view. Gimana? Kebalik. Ya, kebalik. Pantat. Sudah kelihatan nggak? Sip. Nah, ya. Oke. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada Pak Andi, Pak Martinus, dan Bu Yohana, dan juga teman-teman di Himaforka Atmajaya Yogyakarta. Pada sesi pertama ini saya akan membawakan tentang ya bisa dikatakan ya kisah kita gitu. Di awal kita mulai mengembangkan aplikasi Dana ini, dan tentunya saya akan membawakannya dari sudut pandang
seorang front end engineer. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Nyoman Andre Ramayadi atau Andre Ramayadi, panggilannya Rama. Saat ini saya sebagai senior engineer front end di Dana. Dan sebelumnya saya pernah bekerja atau memiliki pengalaman di Ogilvy Australia, Catalyst Communication, Cigar Vision Singapura, dan sebagainya. Oke. Saya mulai saja dengan histori Dana App. Pada tahap awalnya itu Dana App itu bisa kita jumpai pada aplikasi BlackBerry Messenger. Jadi fitur-fitur yang ditawarkan juga pada fase awal ini sangat terbatas. Seperti yang bisa kita lihat, yang sebelah kiri itu adalah aplikasi Dana pada aplikasi BlackBerry Messenger. Kita masih bisa dikatakan pada saat itu nebeng di aplikasi, di app kontainernya BBM. Dan saat itu Dana App juga masih dalam bentuk web application. Jadi untuk native application-nya waktu itu belum ada. Jadi di awal-awal kita mulai itu, kita mengembangkan web application yang kita bisa dikatakan nebeng di app kontainernya BBM. Kemudian pada saat fase awal ini juga Dana Kaget itu sudah ada. Jadi fitur Dana Kaget itu sebenarnya sudah bisa dikatakan sudah sangat famous ya waktu kita mulai di BBM. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Apa sih stack-stack yang digunakan oleh engineer front end di Dana itu? Oke, yang pertama Vue.js. Vue.js ini mungkin adik-adik yang dari informatika sudah pernah mendengar atau bahkan malah sudah pernah menggunakan ya. Vue.js ini bisa dikatakan semacam framework JavaScript. Kemudian berdasarkan dari apa yang kita bisa lihat dari official website mereka, Vue.js ini merupakan sebuah progressive framework yang digunakan untuk membuat user interface. Vue.js ini dirancang dari dasar banget, dari dasar sekali, dan dapat diadopsi secara bertahap. Untuk core library-nya difokuskan pada Vue layer. Kemudian Vue.js ini juga sangat mudah diintegrasikan dengan library-library lainnya. Jadi misalnya kalau kita bikin library bisa dikatakan untuk tinggal diintegrate aja dengan Vue.js. Dan kemudian Vue.js ini sangat populer sekali. Seperti yang bisa kita lihat di GitHub, Vue.js ini memiliki star atau bintang yang bisa dikatakan banyak banget ya, sangat populer. Itu sebanyak 160.000. Nah, mungkin saya nggak akan membawa diskusi kita kenapa sih keuntungannya pakai Vue.js, kenapa nggak pakai React.js, kenapa nggak pakai AngularJS seperti itu. Jadi supaya kita menghindari aja nanti. Oke. Kenapa kita pakai Vue.js? Yang pertama,
gentle learning curve. Vue.js sangat mudah dipelajari oleh beginner ataupun advanced developer. Jadi cukup memiliki pengetahuan basic tentang JavaScript, HTML, dan CSS. Awalnya saya sendiri merupakan developer full stack ya yang menggunakan AngularJS. Kemudian setelah saya mencoba waktu itu belajar pakai Vue.js, saya tidak mengalami atau mendapatkan kesulitan yang sangat berarti karena menurut saya banyak banget kesamaannya dengan AngularJS untuk saat itu gitu. Seperti contoh sederhananya adalah sintaks if di Vue.js itu sama dengan sintaks ngif di AngularJS. Ya, hal tersebut bisa dikarenakan beberapa kelebihan dari AngularJS yang diadopsi oleh Vue.js sejak awal dibuat. Bahkan founder Vue.js, si Evan You itu sebelumnya adalah seorang engineer di Google, yang mana AngularJS itu adalah suatu framework JavaScript yang dikembangkan oleh Google. Kemudian kelebihan berikutnya adalah modular dan flexible development. Web application di Vue.js dikembangkan menggunakan komponen-komponen. Developer cukup fokus pada komponen yang dikerjakannya saja, dan developer lain dapat dengan mudah menggunakan komponen yang telah dibuat oleh developer sebelumnya, atau bahkan dapat digabungkan. Hal tersebut tentu saja sangat membuat efisiensi dalam hal code reuse dan mengurangi development time. Kemudian yang ketiga, rich ecosystem. Maaf, ini ada typo sebenarnya. Itu sebenarnya Vuex ya, bukan Vex. Banyak sekali koleksi library dan development tools yang sangat membantu developer dalam mengembangkan aplikasinya dengan Vue. Beberapa contohnya yang sangat terkenal itu Vuex yang biasa kita gunakan untuk state management. Kemudian ada Vue Router untuk routing dan mapping aplikasi SPA. Kemudian ada Vue DevTools. Vue DevTools ini yang hadir dalam bentuk browser extension. Jadi kegunaannya untuk inspect code kita. Berikutnya reactivity. Data dalam berbagai elemen HTML dirender secara dinamik pada aplikasi web modern. Vue.js dilengkapi dengan mekanisme reaktivitas yang dapat merefresh UI atau user interface dari user secara otomatis. Pendekatan ini tentunya sangat banyak menghemat waktu dan kode tambahan yang dapat digunakan developer untuk lebih fokus memperkenalkan fitur-fitur lain dan menjadi lebih produktif. Kemudian berikutnya performance dan package size. Dalam ukuran package, Vue.js ini sangat kecil ya. Bahkan walaupun bisa dikatakan kecil, tapi memiliki kecepatan yang setara bahkan lebih cepat. Tuh. Kemudian yang terakhir itu code clarity. Kita bisa menempatkan templates code pada section templates, kemudian script pada section script, dan style pada section style. Nah, contohnya seperti ini. Ini sebuah aplikasi sederhana menampilkan hello world di browser dengan Vue.js. Jadi tag HTML itu kita taruh semuanya pada section template, kemudian logic dari
JavaScript itu kita taruh pada bagian script, dan style ini bisa kita taruh pada section style. Namun jika kita ingin menggunakan CSS ini hanya khusus untuk page tersebut, kita tinggal menambahkan scope pada tag style-nya. Mungkin untuk lebih detailnya adik-adik bisa pelajari lagi dari official webnya mereka, dan saya rasa saat ini tutorial online baik di YouTube yang gratis ataupun berbayar itu banyak sekali ya tentang Vue.js. Oke. Kemudian tentunya pasti akan ada pertanyaan, kenapa sih pakai JavaScript di native app? Oke. Yang pertama, light, kecepatan ya. JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang berbasis client side, yang artinya seluruh proses yang terjadi pada sebuah halaman akan diproses oleh klien atau browser tersebut. Jadi server hanya memproses HTTP request. Tentu saja hal tersebut membuat JavaScript sangat ringan untuk digunakan. Kemudian native features, ya native feature nggak masalah, dengan JavaScript pun bisa ternyata. Dengan adanya JS API, sangat memungkinkan bagi JavaScript dalam hal ini front end untuk memiliki kemampuan layaknya native, seperti misalnya mengakses kontak pada device, kemudian mengakses kamera, QR code, dan lain sebagainya. Untuk lebih detailnya nanti pada seksinya Mas Riko yang akan lebih detail menjelaskan. Oke, kemudian speed delivery. Dengan begitu cepatnya perkembangan fitur yang ingin ditawarkan oleh user ya, mungkin bisa dikatakan kayak 1 bulan itu seperti di Dana itu ada sprint sampai 2 kali. Itu karena apa? Karena kita ingin menawarkan fitur yang terbaik kepada end user. Nah, tentunya penggunaan web aplikasi dengan JavaScript sangat membantu dalam hal delivery feature kepada end user. Kita tinggal develop, kemudian testing dan deploy. Jadi kita tidak membutuhkan waktu lagi untuk review dari Play Store atau App Store yang tentunya memerlukan waktu tambahan ya. Kemudian di samping itu jika terdapat bugs atau improvement yang bersifat mendadak atau urgent, akan sangat cepat untuk dalam hal delivery. Kemudian open platform. Mungkin dulu kita tahunya hanya di Java aja ya. Ada istilah write once, run anywhere. Namun saat ini JavaScript juga memiliki slogan seperti yang digunakan Java, yaitu write once, run anywhere. Jadi kita bisa running baik di Android atau iOS, tentunya dengan web browser. Seperti itu. Nah, saya lanjut berikutnya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ini contoh fitur yang ada di Dana App sekarang. Ini mungkin kita tidak tahu ya yang mana dibuat dengan natif. Nah, mungkin ada adik-adik yang bisa mengira-ngira. Nah, yang sebelah kiri ini mobile recharge itu pure kita develop dengan Vue.js. Jadi yang sebelah kiri itu ada web application, sedangkan yang sebelah kanan home-nya dari Dana App itu pure native. Mungkin hampir dikatakan nyaris tidak ada perbedaan dalam sisi UI ya. Jadi kita bisa ngeliat mungkin yang bagian kiri itu kok kayaknya sama nih pakai native ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga. Nah, yang sebelah kiri ini adalah
profile di Dana App, dan yang sebelah kanan ini adalah landing page dari Dana Bisnis. Ini bisa dikatakan hampir sama, nggak ada perbedaan. Padahal yang sebelah kiri itu sebenarnya pure didevelop oleh native, dan sebelah kanan adalah web app. Gitu. Nah, yang ini top up dan pocket. Kalau yang ini dua-duanya adalah web app. Kemudian yang ini kedua-duanya didevelop oleh tim natif, ya, bagian scan QR dan notification. Baik, tentu saja ada kelemahan, ya benar, pasti ada kelemahan. Pros cons itu pasti selalu ada, ya. Di sini sisi kelemahannya itu lebih banyak ya ada pada OS version, ya. Limitasi penggunaan CSS rule dan JavaScript function yang disupport oleh browser client. Kita bisa dikatakan sangat pusing banget ketika kita mendapatkan suatu bugs pada aplikasi pada device user yang tipe lama, misalnya Android 4 segala macam. Itu banyak banget ininya. Jadi kita untuk solusinya kita ya pakai trik juga gitu. Jadi styling atau CSS yang masih bisa diadopt oleh Android 4, kita khusus bikin jika usernya menggunakan OS Android 4. Atau seperti itulah. Kemudian memory limit. Tentunya operasi dengan kebutuhan kalkulasi tinggi bisa menurunkan performa. Ya, ini kita bisa kalau di Dana kita mensiasati di web app itu kita menggunakan caching, ya, mengimplementasi caching. Jadi datanya kita load dari API, kemudian kita simpan di cache. Setelah itu jika user buka lagi Dana App, buka fitur itu, tinggal ngecek cache-nya, kalau ada yang nampilin itu, kalau nggak ada, load lagi yang baru. Nah, seperti itulah kelemahan-kelemahannya. Jadi native experience dengan JavaScript, kadang kita cuma bisa berencana, kadang kita bisa wah ini gampang ini di JavaScript ini, tapi ternyata nggak semuanya gitu. Oke. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sih proses development di Dana. Nah, proses development di Dana itu kita menggunakan Agile. Agile ini suatu metodologi development di mana Agile itu merupakan pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari developer terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Agile ini memiliki pengertian bersifat cepat, ringan, bebas bergerak, dan waspada. Di sini diperlukan inovasi dan responsibility yang baik antara tim developer dan klien agar kualitas dari perangkat lunak yang dihasilkan itu bagus. Nah, itu metodologi development yang kita gunakan di Dana. Nah, kemudian di sini fase-fase apa aja sih dalam development yang ada di Dana itu. Nah, pertama ada design approval. Tim UI itu dan produk itu biasanya menggodok suatu ide bersama, kemudian mereka akan
mempresentasikan fitur tersebut. Jika sudah di-approve, maka selanjutnya akan ada namanya product review. Nah, sebelum product review, itu biasanya kita akan ada namanya pre-PRD atau pre-product review. Itu biasanya pada fase itu yang terlibat adalah semua engineer, baik dari back-end, dari native, dari front-end, dan juga tim UI, dan juga PM, dan product owner-nya itu kita akan brainstorming sama-sama. Kebutuhannya seperti apa, apakah fitur ini bisa kita jalankan di rilis bulan ini atau enggak, seperti itu. Dan kebutuhan resources, berapa story point yang kita perlukan. Nah, setelah itu, setelah semua tergambar dengan jelas, kita akan lanjut ke namanya product review, ya. Di product review ini kita godok lagi, jika tidak ada perubahan sesuai dengan apa yang kita bicarakan pada pre-PRD sebelumnya, maka itu kita akan bawa ke scope freeze. Nah, di scope freeze ini para PM, para product owner itu akan saling berdiskusi. Fitur mana yang urgent, fitur mana yang masih bisa dibawa ke rilis berikutnya. Nah, jika fitur yang kita godok di PRD review sebelumnya itu disetujui untuk rilis berikutnya, maka fase selanjutnya adalah ada namanya SR review atau sistem analis review. Nah, di sini ini biasanya yang paling banyak melakukan brainstorming itu adalah para engineer. Dari tim back-end, biasanya mereka perlu apa, mereka biasanya akan membuat API apa aja yang nanti akan dikonsum oleh tim native atau tim front-end, seperti itu. Tim front-end juga demikian, dan native juga demikian. Biasanya kita pada fase SRF ini kita mempresentasikan tentang diagram flow, UML, kemudian ya bisa seperti itu. Setelah SR review, kemudian akan dilanjutkan dengan story carding. Nah, story carding ini biasanya PD atau product owner itu dia akan membuat story atau task untuk tim back end, task untuk tim front end, task untuk tim native, task untuk engineer lah pokoknya. Nah, itu nanti engineer akan mengeksekusi task tersebut dan akan melengkapi berapa story point yang diperlukan untuk sebuah task tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah story carding selesai, itu fase berikutnya adalah development. Development itu biasanya diperlukan waktu 10 hari untuk suatu feature, satu rilis. Nah, di sini engineer akan melakukan development selama 10 hari. Setelah itu ada fase testing. Fase testing ini sekitar 5 hari. Nah, di sini engineer dibantu oleh QA atau tester untuk melakukan testing pada environment test tentunya. Nah, setelah testing, semua diverifikasi dan kemudian di regress semua sudah oke dan diverifikasi, biasanya setelah itu release master akan melanjutkan ke namanya merge to master. Merge to master ini semua code yang di-develop oleh engineer di back end, di front end itu akan di-merge ke master. Nah, masternya yang akan kita gunakan untuk rilis deployment ke rilis tersebut. Gitu. Nah, sampai fase ini sebenarnya tim QA masih melakukan regression atau verifikasi. Karena fase
fase testing fase master ini melingkupi environment-nya ada 3 ya. Ada ada 2, itu environment SAT, kayak staging-nya lah seperti itu. Kemudian ada pre-production. Jika terdapat suatu error atau bugs di sana, kita akan melakukan fixing segera. Nah, kemudian yang fase terakhirnya setelah semua oke, diverifikasi di pre-production, maka akan di-deploy ke production. Oke. Nah, kemudian saya akan melanjutkan tentang filosofi dari development, khususnya di front end ya, engineer. Itu kita ada mengenal namanya 3 golden rules. Ya. 3 golden rules itu apa aja? Yang pertama itu apa namanya? Sebentar. Okay. Kenapa sih kita menerapkan 3 golden rules? Pertama itu kita ingin memastikan kualitas dari project dan menjaga produk berjalan stable. Karena di saat bersamaan kita bisa mencari solusi atau bug yang ada dan solving online issue dengan cepat. Nah, 3 golden rules itu terdiri dari yang pertama yaitu can be monitor. Can be monitor itu ada 2 hal yang dapat membantu kita untuk melakukan monitoring. Yang pertama yaitu bisa menggunakan back-end API log dan juga front-end tracer log. Di sini kita bisa mendapatkan dengan cepat alarm atas suatu kejadian. Jadi misalnya terdapat exception atau yang mengakibatkan white screen, mengakibatkan halaman tersebut nggak ada tampilan apa-apa gitu, nggak berfungsi dengan normal. Nah itu kita dapat dengan cepat mendapatkan alarm tersebut. Kemudian juga kita dapat informasi berapa sih user yang mengalami hal tersebut gitu. Berapa user aja yang dapat mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Kemudian selain itu kita juga dapat memastikan performance dari aplikasi kita, apakah too much take loading time atau enggak gitu. Kalau memang terlalu banyak take time untuk loadingnya, kita apa yang perlu kita lakukan ya? Apa yang perlu kita implementasikan untuk menyiasati itu? Itu rule yang pertama, can be monitor. Rule yang kedua yaitu can be canary release. Untuk suatu fitur baru, kita tidak langsung melakukan fully release. Dalam hal tersebut untuk menjaga jika terdapat isu-isu atau bugs yang lolos dari pengamatan kita pada fase sebelum production. Pada fase ini kita akan merilis fitur kita di production secara bertahap. Pada tahap awal kita akan merilis fitur hanya untuk user-user yang terdapat atau terdaftar pada whitelist kita. Gitu. Nah, setelah dicek lagi, diverifikasi oleh QA, sudah oke, nggak ada masalah, maka kita akan lanjut merilis ke fase berikutnya, yaitu fase release percentage. Jadi di release percentage ini ada namanya release percentage 1%, kemudian lanjut 5%, kemudian lanjut 10%, kemudian 20%, kemudian 100%. Itu maksudnya apa? Melakukan rilis 1% dari user kita. Jadi 1% dari user kita aja yang menerima feature baru tersebut. Nah, kalau tidak ada masalah lagi, maka kita akan lanjut ke proses berikutnya. 2% dari user dana yang akan menerima update-nya. Tentu saja usernya itu randomize ya, bukan ditentukan gitu. Jadi 1% itu randomize gitu.
kemudian rule yang ketiga, have emergency plan. Nah, dalam suatu fitur baru atau kita melakukan product revamp satu fitur, kita harus menyiapkan suatu emergency plan. Yang paling sering kita gunakan adalah membuat satu online configuration. Jadi di mana pada online configuration itu kita membuat suatu feature atau flag untuk feature baru tersebut. Oke, mungkin value-nya true atau false. Gitu. Jika terjadi sesuatu pada feature baru tersebut, kita tinggal mengeset untuk sementara waktu hanya dengan melakukan online changes. Kita set misalnya untuk dana bisnis, kita pengen menampilkan foto dari user. Nah, ternyata ada masalah atau bugs, itu kita tinggal online changes di online configuration ya, kita set false. Jadi kalau di set false, foto tersebut nggak akan muncul. Nah, seperti itu. Nah, manual tentunya developer bersangkutan akan melakukan fixing terhadap bugs tersebut. Jadi sementara feature tersebut dinonaktifkan untuk sementara waktu tanpa perlu melakukan deployment atau segala macam. Developer yang membuatnya itu akan melakukan fixing dari bug tersebut. Oke, itu tadi tentang 3 golden rules yang kita implementasikan di front end. Baik, akhir kata yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik atau teman-teman di Atmajaya, mungkin saya share itu, kalau saya pribadi sih menghindari zona nyaman ya. Menghindari zona nyamannya dalam artian kita jangan cepat berpuas diri. Oh udahlah, kayak misalnya saya dulu sebelum di Dana itu mungkin bisa dikatakan kalau anak-anak sekarang ini bisa bilang itu developer lawas lah gitu, menggunakan stack yang lama. Gitu. Nah, mungkin kalau saya nyaman aja menggunakan itu, mungkin saya nggak di Dana saat ini. Gitu. Jadi saya menghindari zona nyaman itu dengan melakukan update knowledge dan skill. Jadi jangan pernah berhenti, terutama untuk adik-adik yang di informatika, jangan pernah berhenti untuk update skill kalian. Jika kalian tidak mendapatkannya di kampus, semua itu bisa kalian pelajari secara gratis di internet. Bahkan saya sendiri itu dulu belajar itu ya dari warnet atau dari lab kampus seperti itu. Karena di sana aja saya dapat akses internet gratis. Kemudian informatika setelah pandemik. Di sini menurut saya pribadi, kalian itu akan memiliki masa depan yang menurut saya bagus banget gitu. Karena apa? Karena setelah pandemik ini tentunya semua atau bahkan hampir mostly company-company itu akan melakukan namanya kerja secara remote, yang bisa dilakukan dengan remote. Tentunya semua akan berkaitan dengan teknologi gitu. Dan itu merupakan pangsa pasar untuk kalian yang bisa kalian manfaatin. Oke. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Bu Johanna. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rama ya. Jadinya dipanggilnya bukan Pak Ya. Andre. Maaf sebelumnya Pak, belum tahu. Ya. Gak apa-apa Bu. Baik, terima kasih Pak Rama, pengetahuan yang luar biasa dan juga motivasi yang luar biasa untuk teman-teman semua ya di sini. Sama-sama. Nah, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke pembicara kedua, yaitu Pak Riko tentang Web is Native Best Friend. Silakan Pak Riko, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Johanna. Saya share screen dulu ya. Udah kelihatan belum ya? Belum slideshow sepertinya Pak. Masih yang ini. Oke, share screen.
Bentar ya. Oke, udah. Udah kelihatan? Oke, ini sudah. Sudah ya? Ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Tadi Mas Rama manggil kalian adik-adik kan? Kalau sekarang saya manggil teman-teman karena saya masih cukup muda. Sorry, weird. Oke. Untuk yang sesi kali ini saya akan bawa sebuah materi dengan judul Web is Native Best Friend. Jadi bagaimana sih kita berkolaborasi antara tim native dan tim web untuk deliver suatu feature gitu ya. Karena di Dana sendiri itu kalau boleh saya jujur sebenarnya fiturnya itu lebih rich di sisi webnya. Jadi kita sebagai native memang ada beberapa fitur yang akan di-deliver dari native, cuman tidak menutup kemungkinan web app pun juga bisa berintegrasi dengan Dana gitu ya. Nggak cuma internal feature, tapi external feature kayak kita bisa atau merchant lain yang integrasi dengan Dana, kita bisa masukin itu ke aplikasi kita gitu. Dan most likely itu di-deliver dengan web. Oke. Mau ngasih tahu sedikit ya, Dana itu jargonnya adalah Indonesia Revolutionary E-Wallet gitu ya, karena di sini kita change the way you transact gitu. Kalau boleh kita open up dikit gitu ya, terkait QRIS kemarin, itu Dana sebagai lead untuk research QRIS, QRIS itu, di mana Bank BI punya ide untuk mengintegrasikan QR standar buat semuanya yang bisa dipakai oleh semua, dan Dana menjadi salah satu pionir dalam pengembangan QRIS itu sendiri. Makanya sekarang ya udah cukup banyak yang pakai QRIS ya, kompetitor juga banyak yang pakai. Itu standarisasinya bisa dibilang kita menjadi pionirnya gitu. Oke, lanjut lagi. Ini terkait journey saya di Dana. Saya sengaja pakai foto itu karena itu foto yudisium saya dulu di Atma. Saya lulusan Atma tahun 2009, lulus 2014. Dosen pembimbing saya Pak Sigit. Cukup lama ya saya berkarir di UAJ selama 5 tahun. Oke, journey saya di Dana pertama itu as software engineer web ya. Saya mulai karir saya sebagai developer web dulu. Pertama kali ada Dana di BBM, itu saya udah mulai bekerja di sana, di sisi web, dari 2017 sampai 2018. Next-nya ada di Android SDK. Jadi sebenarnya sebelum ini mungkin ada 1 semester ya, 5 atau 6 bulan itu, saya ada di Dana App sebenarnya. Jadi awal ada Dana standalone app itu ya, bikin Dana App sendiri itu ada 3 engineer. Salah satunya saya. Setelah 6 bulan saya pindah ke Android SDK. Jadi Android SDK itu kayak semacam kita bikin back-end untuk front-end. Istilahnya kayak gitu. Jadi di sini kita misalnya merchant mau integrasi via SDK gitu, Dana akan provide SDK-nya. Gitu ya. Terus yang ketiga ada Android App dari tahun 2000. Saya balik lagi ke Android App. Okay. Next-nya, kita akan discuss tentang app development, native, web, hybrid gitu ya. Sebagai pengantar aja nih, native app itu adalah sebuah app yang dibuat dari specific programming language untuk suatu platform. Misalnya kalau di iOS itu pakai Objective-C atau Swift, lalu di Android ada Java, sekarang ada yang terbaru Kotlin ya. Jadi dengan native app ini kita bisa mengakses functionality yang ada di operating system tersebut. Jadi lebih rich nantinya karena potensinya yang akan bisa digali dari suatu app lebih besar. Karena di level OS pun masih bisa dijangkau. Kedua ada web app, made for particular OS since they are available in the World Wide Web. Maksudnya adalah karena web app ini running di atas browser ya, browser engine, dan kalau kita ngomongin OS itu kan nggak di dunia ini nggak hanya Android dan iOS itu ya.
Sedangkan browser itu ada running di atas layer OS. Di atas browser, di atas OS baru ada web app gitu. Nah, jadi untuk jalanin web app ini harus butuh browser engine dan di spesifik OS tertentu gitu. Kayak misalnya Android dia akan pakai Chrome engine. Kalau di iOS dia akan pakai Safari engine gitu ya. Jadi kalau misalnya ada update misalnya CSS naik CSS 5 atau JavaScript jadi ES version berapa gitu ya. Kita harus tahu dulu, kita harus pahami dulu apakah OS version browser versionnya itu udah support atau belum. Itu terjadi limitasi ketika kita development web app. Ketika ada hybrid ini install layaknya native app, tapi under the hood-nya itu adalah web app. Gitu ya. Jadi dia menggabungkan kolaborasi antara native app dan web app. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, sebenarnya semuanya bagus, itu tergantung requirement produk. Nah, nanti kita bahas tentang ke arah sana nanti ya. Sekarang kita discover the native dulu. Native itu pro-nya adalah relatively faster. Kenapa? Karena dia running di atas OS. Jadi kita mau misalnya mau main thread, ya pakai thread UI thread atau main thread itu kita bisa atur di sana dengan mudah. Jadi kita program komputasinya itu kita bisa mainin sendiri mau di thread mana misalnya, itu yang membuat native ini cepat. Kedua, dia bisa offline. Kalau kita komparasikan dengan hybrid atau web, of course ya, native bisa jalan di offline karena aset resource-nya itu ada di dalam APK-nya mereka. Ketiga, customize UI as per the needs, sama aspect ratio ini jadi satu ya. Jadi misalnya kita ambil contoh iOS, di mana manufacturer-nya itu adalah Apple ya, yang ngeluarin device-nya hanya Apple, pasti kita bisa lebih mudah nge-customize UI-nya. Jadi aspek rasionya juga akan terjaga. Begitupun dengan Android, walaupun lebih tricky ya, karena Android manufacturer ada banyak, ada Samsung, ada Xiaomi, ada Oppo, ada segala macam dengan semua UI rasio mereka. Tapi ini mungkin akan jauh lebih mudah jika dibandingkan web app, karena ya mungkin web app bisa rely on adjustment dari misalnya handle CSS-nya with 100% atau apa tetap, tapi ini akan lebih tricky dibandingkan dengan native app. Cons-nya adalah apps-nya itu generally bigger in size. Even kalau di-compare sama web app pun sendiri, akan gede banget. Web app jauh lebih ringan. Kenapa? Karena dia harus nge-fetch dulu dari server. Jadi yang akan di-render di browser itu adalah data-data dari server yang ya on demand artinya. Jadi kita request dulu, kita baru dapat datanya. Sedangkan kalau native, kita udah bandel dulu nih jadi APK besar. Nah, itu pasti lebih size lebih gede. Dia hanya working hanya di satu OS. Ya, pastinya ya. Lebih more expensive dan consuming dan requires maintenance. Nah, ini aku jadiin satu juga. Kenapa? Karena teman-teman kalau kita develop native app itu mahal. Kenapa? Karena kita butuh orang-orang yang memang expert di bidang itu. Jadi kalau kita mau bikin Android app gitu ya, kita harus punya resource yang expert di Android OS. Kalau kita pengen bangun di iOS, kita harus punya resource yang expert di bidang iOS gitu. Ya ini juga yang satu tantangan dari Dana sendiri karena kita development-nya di native ya. Gimana caranya semua fitur yang ada di Dana itu bisa dirasain di kedua platform. That's why developer di Dana itu di front end khususnya itu cukup banyak. Di iOS itu mungkin ada 30 orang, di Android ada 30 orang lebih, di web lebih banyak lagi. Itu. That's why itu lebih expensive karena butuh resource yang banyak. Untuk dua OS, more maintenance in comparison, ya karena kita nggak bisa online changes. Kalau misalnya dibandingin tadi ya sama yang dikatakan sama Birama gitu ya, kita bisa cukup ganti server set untuk web app, di client set udah ada terupdate. Sedangkan kalau native ya harus nunggu rilis dulu. Makanya biasanya regularly sebulan itu mungkin ada 1-2 kali rilis untuk Dana app. Nggak cuma Dana app ya, relatively semua app-app yang besar di luar sana biasanya rata-rata sebulan harus ada update app gitu. Kedua, discover the web.
Pro-nya adalah cost efektif untuk bikin app. Karena web kan jalan sekali lagi di atas browser ya. As long as device-nya punya browser, apapun OS-nya, itu sekali kita build web app, itu bisa di-render. Can be accessed from anywhere. Ya maksudnya kayak tadi yang saya bilang, bahwa semua device bisa nge-render itu. Support all device dan online changes. Cons-nya adalah require physical hardware to deploy. Ya, kalau misalnya kita numpang hosting, ya mungkin itu lebih bisa motong cost ya. Cuma untuk sebesar dana, harus punya server sendiri dan harus punya host sendiri. Jadi ini butuh physical hardware yang dimana ini juga akan nambah cost untuk maintenance kita. Kedua, relatively lot slower than native apps. Betul, karena ada layering lagi kan di atas OS, yaitu browser tadi. Pasti akan lot slower, apalagi koneksinya nggak bagus. Cons-nya adalah client cannot make any change. Mungkin yang gue bilang Mas Rama tadi ya, sebenarnya yang kalau misalnya kita ada update ya, karena kita online changes, bisa langsung update sewaktu-waktu di server, mungkin sekilas ya di client-side akan cepat berubah. Tapi secara literally di dalam client-side itu nggak bisa dirubah. Soalnya kalau kita pakai inspect element atau apa gitu, itu sifatnya static, nggak persisten. Nah, itu konsepnya. Jika ada hybrid, ini reside somewhere between native app dan web app. Jadi dia mengambil keuntungan benefit dari native app dan web app. Gitu ya. Pro-nya adalah relatively cheaper than native app. Dia hampir bisa menyamai kemampuan native app, tapi dengan cost yang lebih murah. Much faster to build, ya. Kenapa? Karena dengan satu code base, kalau boleh saya sebutin, misalnya kita ambil contoh framework-nya React Native ya. Much faster to build dengan kita punya pengalaman ngoding di JavaScript, dan apalagi kita udah pernah ngoding di React, di mana kita paham life cycle-nya, step management-nya, atau segala macam, kita cuma sekali coding untuk nanti engine React Native bisa generate itu jadi 2 APK dan IPA untuk iOS gitu ya, APK buat Android, IPA buat iOS gitu ya. Ketiga, dia punya akses to native API. Ya, dia punya akses to native API artinya React Native punya semacam bridging ke operating system. Di sana dia bisa mengambil benefit dari native app gitu. Tadi yang keempat sama yang seperti saya bilang, single code base dan easier to maintain ya, karena code base-nya cuma satu, otomatis satu kali changes dua platform akan mengalami perubahan. Cons-nya tetap masih lebih lama daripada native. Karena sekali lagi, under the hood-nya itu adalah JavaScript, di mana JavaScript itu require browser buat ngerender dan ngelakuin logic. Gitu. Tapi much better than web sebenarnya kalau hybrid ini dari sisi performance. UI-nya nggak konsisten dari OS, ya betul, karena di sini kayak tadi kita sebutkan di web tadi ya, karena kalau kita udah ngomongin browser, kita nggak bisa maintain aspek rasionya segala macam, karena kita nggak tahu nih OS-nya itu apa gitu, atau OS-nya apa, yang lagi ngebuka webnya itu nggak tahu juga versi berapa OS-nya, apakah di OS versi tersebut ada limitasi, kita nggak tahu. Jadi kadang UI-nya not konsisten. Yang ketiga, user experience not as good as native app. Ya mungkin kadang kalau kita scroll masih ada lag gitu kan. Ya, tapi sekali lagi kita balik lagi perspektifnya, kalau memang itu udah cukup untuk kita ngedeliver suatu produk, ya nggak apa-apa. Kita harus punya toleransi ketika membangun aplikasi ya. Oke, setelahnya kita akan bahas sedikit nih pengetahuan umum aja ya. Apa aja sih app yang pakai React Native? Pertama, Facebook. Dia part of hackathon project sebenarnya. Jadi kayak yang udah saya singgung di awal gitu ya, nggak ada tuh yang namanya native lebih bagus, web app lebih bagus, atau hybrid lebih bagus. Yang ada itu adalah kita akan harus bisa deliver app yang paling efektif untuk suatu product requirement. Nah, kalau kita lihat kacamata dari Facebook, mungkin dengan fitur Facebook yang ada di sekarang itu, yang ada di app itu,
itu udah cukup pakai hybrid app. Jadi nggak perlu pakai native app karena mungkin development lebih lama, juga fiturnya juga nggak terlalu rich gitu ya. Jadi dengan hybrid app aja udah cukup. Yang kedua, di Facebook app ini adalah main force behind framework ya, yang React Native itu salah satu yang menciptakan itu ya Facebook itu sendiri ya. Yang kedua ada Instagram. Sejarahnya adalah Instagram itu starting make hybrid app itu as notification view. Dari sana dia langsung startup di sana, terus dia mulai ke view-view yang lain, sehingga hampir 85-92% code-nya itu di-share between platform. Jadi mereka bikin komponen yang bisa dibagi yang bisa running di platform iOS atau Android gitu. Instagram. Tiga ada Discord. Discord itu adalah voice and text chat app. Kalau kita sering main game, kita pasti tahu Discord kayak gimana ya. Sekali lagi, kalau kita lihat fiturnya yang mungkin untuk chatting, untuk voice call atau mungkin ngirim gambar atau apa, itu hybrid app-nya udah cukup gitu loh. Jadi kita nggak perlu ngeluarin cost ekstra untuk nge-maintain dua platform sekaligus. That's why Discord pakai React Native atau hybrid app. Code-nya reusable dan bisa diiterasi dengan cepat. Pinterest, ini kalau kita lihat sejarahnya juga, implementasi di iOS dengan React Native itu cuma 10 hari. Karena kalau kita lihat di Pinterest cukup simple ya, objective app-nya itu. Jadi cuma untuk showing app, kita bisa nge-pin, kita bisa kategorize image apa aja yang kita ingin jadikan referensi. Dengan requirement sesimpel itu, hybrid app udah cukup. Gitu. Setelah mereka coba inisiasi di iOS, mereka porting screen-nya ke Android, ternyata cuma dibutuhin 2 hari. Jadi cukup cepat. Dan 100% UI code-nya di-share di masing-masing platform. Jadi kelebihannya hybrid ya, UI-nya bisa konsisten karena code base-nya sama. Yang terakhir Airbnb. Ini Airbnb akan saya put more detail ya about Airbnb itu. Oke, kita bahas dulu most component were extremely reusable. Sekali lagi karena dia single code base. Sangat gampang to refactor dan diiterasi. Di mana sih yang code-nya bisa dioptimize, mana sih yang defect code-nya, itu gampang, dan sekali code changes, udah bisa merubah semuanya. Yang ketiga, ini lebih ke engineer experience ya, ketika mereka mencoba React Native, ternyata nggak susah-susah amat gitu. Lebih mudah. Oke, next-nya, kita bahas tentang Airbnb study case. Di sini kita akan belajar tentang studi kasusnya dari Airbnb ya. Goal-nya mereka apa sih ketika mereka memilih React Native as framework buat membangun hybrid app mereka. Jadi mereka tuh mulai React Native dari tahun 2016, dan mungkin itu juga nggak jauh beda dengan rilisnya React Native. Pertama, goals-nya mereka itu untuk membuat organisasi move faster. Jadi mereka tuh dulu mereka paham bahwa mobile device app itu sangat berguna karena hampir semua user punya mobile app. Sedangkan mereka itu adalah awalnya mereka rilis produknya di web app. Dan mereka menggunakan React. Dan kebetulan React Native itu ada, mereka menggunakan React Native. Jadi, selain karena mobile engineer mereka juga nggak terlalu banyak, dan mereka hanya punya punya engineer untuk web, kebetulan ada React Native juga, akhirnya mereka memilih React Native as platform framework untuk bikin app mereka. Maintain the quality bar set by native. Ya, karena sekali lagi hybrid bisa mencapai level OS untuk native. Quality yang di-set sama native hampir sama, bisa dicapai hampir sama kualitasnya dengan hybrid app. Ketiga, create product code sekali untuk dua platform. Keempat, improve developer experience. Ini lebih ke psikis sih. Jadi kalau kalian udah di dunia kerja gitu ya, kalau misalnya code-nya itu bahasa pemrograman terlalu ribet, terlalu susah dipahami, itu akan membuat delay kita rilis produk gitu.
Jadi dengan React Native yang programmer friendly itu membuat kita jadi semangat untuk ngoding, istilahnya kayak gitu. What work well in Airbnb gitu ya. Pertama, cross platform. Ya, sekali ngoding dia bisa dua platform. Performance-nya itu jauh lebih cepat. Kenapa? Karena walaupun dia hybrid, dia bisa maintain thread. Jadi thread yang biasa cuma bisa di-manage sama OS, nama native app, dia bisa di-handle sama hybrid. Jadi kita bisa milih nih antara kalau input-output thread atau UI thread atau main thread-nya kita bisa pilih di sana. Iteration speed, kalau pernah main Vue.js atau React gitu ya, itu hampir sama sebenarnya. Kita tinggal Command S gitu ya, di browser akan ke-load sendiri. Nah, functionality ini yang sampai sekarang memang belum ada di native. Kalau native kan harus nge-compile dulu, ya kan, baru kita running di emulator atau HP gitu ya, walaupun code changes-nya kecil banget. Tapi kalau di hybrid, dengan kita Command S aja, itu dia ada hot reloading. Jadi di browser atau di HP bisa langsung ketahuan perubahannya. Keempat ada Unified Design Language System. Sebenarnya ini juga across company, across IT company, IT product company gitu ya. Itu pasti punya sih yang namanya Design Language System. Terlebih company yang pakai hybrid. Jadi mereka nggak perlu bikin kayak semacam repository yang dimana isinya tuh library UI library yang isinya gambar-gambar UI untuk iOS kayak gimana, kalau Android kayak gimana gitu ya. Nah, dengan adanya React Native ini, hybrid ini, mereka hanya cukup bikin satu library yang cuma bikin satu style aja, karena otomatis di iOS dan Android itu akan ngerender UI yang sama. Mereka punya semacam Unified Design Language System. Gitu. Kelima, bisa maximizing apa yang ada di React. Kayak semacam Redux, itu di native, sejauh yang saya tahu belum ada state management-nya. Redux ini sama kayak Vuex yang ada di Vue.js, itu untuk state management, di mana kayak semacam temporary state itu akan living under suatu komponen. Ketika ada tab baru kebuka, baru state itu hilang. Ini sebenarnya cukup bagus banget karena dia hanya disimpan di memori gitu ya, nggak disimpan di persistent storage. Ketiga ada Lean. Lean itu untuk ngerapiin code kita. Kalau di JavaScript ada namanya ESLint gitu ya. Jadi untuk ngatur indentasi atau apa gitu, itu kita maksimalkan di sana. Flexbox juga, kalau misalnya dengan CSS yang terbaru gitu ya, bisa maintain Flexbox. Bisa yang satuannya WV atau HV gitu ya, web view, width view atau height view, yang membuat web itu sekarang lebih berasa native-nya. Oke, ini cepat aja, what didn't work well di Airbnb. Pertama, React Native immaturity, karena React Native ini cenderung baru jika dibanding Android or iOS, itu jadi masih banyak defect-nya. Kedua, React Native open source. Most React Native open source dibikin sama orang yang hanya expertise di satu platform. Misalnya, dia ketika nyoba React Native ya, kok kayaknya masih ada nih fitur yang nggak dimiliki sama React Native, padahal di Native ada gitu. Nah, biasanya orang-orang expert itu, dia akan buat library sendiri dan dia akan masukin ke community. Tapi karena mereka hanya expert di satu bidang aja, misalnya di Android doang, kadang di iOS platform tuh ada beberapa yang harus di-adjust. Nah, ini yang bikin malah nggak stabil jadinya open source-nya. Ketiga, ada maintaining fork React Native. Jadi, karena hal yang nomor 2 ini, karena banyak yang harus ditambal sama Airbnb, daripada dia pakai core-nya yang masih belum mature gitu ya, dia nge-fork sendiri. Dia bikin React Native core sendiri versi mereka. Gitu. Tapi maintain-nya jadi lebih susah. Karena ini nggak align sama React Native yang core. Lebih repot. Crash monitoring juga. Jadi React Native crash monitoring belum mature ya. Jadi dia nggak tahu mana crash ini bermula dari mana. Asalnya dari OS-nya kah atau dari React Native-nya. Itu belum ada. Native bridging. Ternyata banyak fitur yang belum disupport. Fitur-fitur native yang banyak disupport. Jadi instead of mereka ngoding cuma sekali, mereka harus bikin bridging untuk banyak platform. Ketiga, initialization time and initial render time-nya. Itu kalau kita lihat kinerjanya HTTP sendiri itu kan, sebuah web itu,
mereka kan request-nya 2 kali ya. Pertama request ke server akan balikin HTML, kedua akan request lagi ke server untuk minta JS, minta data, minta CSS gitu. Baru nanti dikompil sama browser untuk di-render sebagai suatu halaman. Nah, ini jeda waktu kayak gini yang susah dihindari di hybrid app. Jadi initial system time-nya itu cukup lama sampai dia fully render halaman yang patut untuk dilihat, istilahnya kayak gitu. Jadi yang dilakukan oleh Airbnb setelahnya adalah per 2018 menjelang 2019 mereka migrate kembali ke native gitu. Jadi ini adalah yang aku sebutin tadi, ternyata React Native is still native karena masih banyak harus ngebikin bridging. Jadi put attention sama bridging ya, nanti kita akan belajar bridging di native. Terus kedua, lack of resource internally and externally made difficult. Karena React Native ini baru, jadi yang orang-orang yang eksploitasi React Native itu masih sedikit. Kebetulan mereka kayak aku bilang tadi kan, engineer mobile masih sedikit. Tapi dalam rentang waktu 2 tahun, 2016 sampai 2018, mereka udah develop app, dan mungkin mereka udah dapat profit dari sana, sehingga mereka bisa nge-hire beberapa engineer native. Jadi makanya salah satu alasan mereka pindah ke native. 3, large amounts of bridging infrastructure were required. Ternyata nggak cuma ngoding sekali bisa jadi, nggak ujuk-ujuk kayak gitu ternyata. Semakin product requirement itu berkembang, semakin banyak fiturnya, semakin rich fiturnya, semakin kompleks flow-nya, ternyata lebih nyaman kalau kita langsung ngoding di native daripada kita bikin bridging yang banyak gitu. Kalau mungkin resource kalian banyak, ya nggak apa-apa. Kita langsung pindah ke native pun nggak apa-apa gitu. Keempat, improve open developer. Some parts were better, some parts even worse gitu ya. Apalagi yang terkait bridging tadi ternyata lebih kompleks gitu. Nah, dari sana apa sih yang bisa kita ambil dari pengembangan aplikasi dari native, web, dan hybrid apps? Pertama, kalau bisa kita bikin app itu bisa work offline. Either kita pakai hybrid atau web, kalau bisa offline. Gimana caranya ya? Kedua, support all devices. Jadi mau memakai app metode apapun, mau cara development apapun tipenya, kalau bisa support all device. Ketiga, real time update. Jadi sekali server ke update atau online changes gitu dia langsung real time. Keempat, kalau bisa single code base. Kelima, enhance bridging mechanism. Jadi kita gimana cara bikin bridging mechanism yang efektif. Jadi nggak apa-apa bikin bridging gitu ya. Kalau bisa efektif. Nah, ini abstraksi dari Dana Web Container yang ada di kontainer yang ada di Dana. Jadi kayak kita put info di bawah, ini diformulasikan untuk satisfy our product goal. Jadi memang ada beberapa fitur di Dana itu yang memang fiturnya itu butuh frequently updated gitu. Jadi perubahannya itu cukup frequent. Jadi kalau behavior feature kayak gitu, kita nggak bisa put itu di native part. Jadi kita akan put sebagai web app. Kenapa ya? Karena kita tinggal ngerubah di server, di app kita berubah gitu kan. Sedangkan kalau kita implementasi di native, itu butuh rilis dulu, rilis window gitu ya. Dan untuk ngerilis itu sebenarnya mahal sebenarnya. Karena effortnya banyak. Nah ini, jadi dengan adanya web app di Dana, itu kita bisa work offline sebenarnya, ya. Karena tadi ada sistem catching yang dibilang sama Bli Rama tadi. Jadi kita di online config kita tuh kita tahu versi berapa nih yang paling update. Kalau di app kita versinya itu lebih versi webnya itu lebih kecil daripada yang ada di server, dia akan ngedownload resource dulu. Sehingga ketika resource udah di-download, kita nggak perlu request lagi ke server. Kita tinggal pakai resource yang udah ada aja. Jadi di sini HTTPS web app-nya di Dana itu secara tidak langsung bisa bekerja offline. Kedua, karena behavior alaminya web app itu bisa support all devices. Nah, di Dana web pun jadinya bisa. Ketiga, ada real time update. Sekali update langsung impact ke Dana app. Yang keempat, single code base. Jadi cukup ngoding sekali, Android dan iOS bisa kena impact.
Nah, yang harus diperhatikan sama Android sama iOS-nya itu adalah bridging mechanism-nya, gitu. Gimana kita nge-enhance. Oke, dari tadi kita masih ada waktu, Mbak ya? Iya, masih boleh, Mas. Kita dari tadi ngomong terus ya. Kita coba ngoding ya. Di level code-nya kayak gimana ya. Exercise apa sih yang kita lakuin sebelum kita bikin suatu fitur di Dana. Aku bikin semacam simple app aja sebenarnya. Jadi urutannya dari kiri ke kanan ya flow-nya, user journey-nya. Dari kiri itu ada splash screen. Ketika dia dicet let's go, dia akan muncul ke halaman kedua, munculin pop-up dialog, akan muncul ke halaman 3 untuk user bisa ngeklik image speaker-nya. Ketika image speaker diklik, dia akan munculin ini, request permission ya, yang mungkin script 4A yang di atas. Itu kalau belum punya belum punya permission, dia akan request permission dulu. Kalau udah, dia akan langsung pick galeri. Yang kelima, ngerender di halaman itu, yang ada kucingnya itu ya. Jadi heat map-nya kayak begini nih. Yang hijau itu native, jadi pop-up dialog itu dari native. Terus yang kuning itu web, ya. Jadi request permission, galerinya juga hijau itu dari native. Yang kuning itu sendiri ketika halaman rendering itu dari web. Oke. Aku lupa soalnya. Kita demoin dulu aja. Aku running di device-ku dulu ya. Buka Pfizer dulu. Kelihatan, Mbak ya? Kelihatan. Masih kelihatan ya? Oke, sebenarnya kayak begini. Ketika mencet let's go, ini sebenarnya udah ada di dalam review. Ini notifikasi apa ya? Oke. Di sini ada dialog. Dialognya ini dari native. Kita mencet OK, dia akan masuk ke halaman web view. Ini entirely web view. Setelah image speaker, dia akan minta request permission dulu. Dari bayangin aja dari level web app, dia bisa minta request permission dari native. So, kita allow. Kita milih galeri. Kita milih gambar Atma. Jadi yang ada di galeri handphone bisa kita render di halaman web. Begitu ya. Ini butuh 2 bridging sebenarnya. Kalau kita lihat di Android Studio saya udah kelihatan, Mbak ya? Kelihatan. Nah, ini ada main activity ya. Kita pertama set content view ya, biasalah ini sini nggak ada yang wah. Oke. Tapi begitu dia masuk di workview activity, nah di sini kita bikin bridging. Bridgingnya itu seperti ini. Saya pakai Kotlin ya. Jadi custom web view ini adalah web view yang ada di XML sini. Jadi as simple as bikin XML baru, put web view di sini, kasih ID, kita registerin add JavaScript interface. Tapi jangan lupa JavaScript enable-nya di set to true dulu. Di sini tadi kayak seperti saya bilang ada dialog JS interface sama image speaker JS interface. Dan ketika load URL, yang akan dibuka adalah halaman lokal kita. Ya, ini sebenarnya buka HTTP juga bisa di sini. Jadi nanti di HTTP di server kalian, kalau udah ditaruh JavaScript untuk manggil interface ini, otomatis di native akan terpanggil. Oke, di sini yang dibutuhin ketika bikin JavaScript interface-nya adalah provider-nya, jadi kelas untuk implementasinya sendiri, ada dialog sama image speaker. Yang kedua, ada nama dari nama kelas dari JavaScript itu sendiri. Jadi manggilnya itu nanti dialog.apa, bawahnya speaker.apa gitu. Kita buka contoh di dialog ya. Nah, di dialog ini yang penting itu adalah sebenarnya annotation ini, JavaScript interface. Di JavaScript interface ini, kita registerin tooltip method as JavaScript interface. Misalnya di image speaker, kita put picker, namanya picker.image speaker gitu. Ketika nanti di HTML dipanggil, otomatis ini akan ke-trigger gitu. Sedangkan gimana cara manggilnya, itu ada di sini, teman-teman. Sebenarnya ini HTML biasa, kebanyakan inline style dan inline script ya. Jadi ketika window onload tadi, dia akan manggil window.dialog. Ini buat ngecek ya, apakah kelas dialog itu udah ada.
Kalau misalnya ada, dia akan manggil dialog.tooltip. Sama juga dengan image speaker, bedanya adalah image speaker-nya akan di-trigger dari button tadi. Speaker-nya ada apa enggak? Kalau ada, image speaker. Di sini ada function add image, ini perhatiin ya, ada add image. Dia akan get element by ID, image wrapper di sini. Dia akan put datanya based on value. Nah, value-nya ini akan dilempar dari native. Oke, mana tadi dia ya? Ini untuk handle request permission. Nah, biasalah kalau teman-teman yang udah pakai Android pasti tahu ketika request permission butuh override kelas ini. Activity result-nya ini juga untuk ngecek apakah image-nya udah dipanggil atau belum. Jadi kalau kita perhatiin di sini, kita masuk ke manager. Ini caranya untuk manggil add image tadi itu. Jadi bayangin ketika kita manggil proses image speaker, dia akan ngecek permission dulu, dia akan nge-set permission ke activity sebelumnya, dia akan cek. Ketika dicek permissionnya udah ada gitu ya, udah di-grant semua, dia akan manggil fungsi handpick. Handpick ini untuk nge-get image dari galeri. Handpick-nya dipanggil, kita build, kita masang callback di sini, on result. Kalau dia berhasil, di sini ada logic sendiri sih, kita nggak akan bahas lebih dalam ya. Di sini ada untuk nge-convert image tadi yang kita ambil jadi base 64. Ketika udah dapat bad result-nya, base 64-nya, kita lempar lagi ke .url ini. JavaScript, panggil metode tadi, add image, dengan string ini. Gitu. Jadi add image value ini akan keisi dengan image yang tadi. Gitu. Sebenarnya ya sesimpel itu. Tapi exercise ini diimplementasi di Dana akan jauh lebih kompleks ya. Jadi nggak sesimpel ini. Jadi pasti ada security yang harus di-handle. Misalnya kita mau bikin HTTP request juga ada header yang harus ditambahin, session, token, segala macam gitu ya. Mungkin kita browser mungkin ketika nge-save local storage atau session storage itu kan kurang secure ya. Jadi mungkin nanti web minta bantuan ke native untuk nge-save nih data-data kredensial ke secure storage yang ada di native. Ya itu pasti bisa banget karena native bisa ngoprek OS-nya. Jadi yang dibutuhin kita tinggal bikin interface JavaScript interface tertentu yang akan dipanggil sama web dan akan disimpan misalnya di native. Seperti itu. Jadi sebenarnya native and web working together in harmony in Dana. Jadi untuk perspektif front end ini kita memilih solusi kolaborasi antara web dan native. Kita nggak pakai solusi hybrid. Kenapa? Toh resource kita cukup, gitu ya. Karena harus diakui Dana itu aplikasinya kompleks sebenarnya. Jadi front end itu nggak cuman front end itu cuma satu sisi kecil aja dari development Dana secara keseluruhan. Ya, ada tim infra, ada tim security, tim backend segala macam. Jadi karena resource kita cukup dan kita juga kompleks butuh level OS untuk mengolah sesuatu apalagi yang berkaitan dengan security ya. Jadi kita pakai solusi native and web berkolaborasi gitu. Oke. Ini sebagai penutup kita wrap up lagi ya. Ini mungkin sedikit ada petuah dikit ya. Pertama ada technical wise. Technical wise should always be aligned with product goals. Artinya, sekali lagi saya tekankan, nggak ada yang namanya web app lebih bagus, native app lebih bagus, ataupun hybrid app lebih bagus. Semua technical decision yang kita ambil itu harus based on juga sama product goals. Kalau apalagi yang levelnya company yang product based ya, di mana effectivity, maintainability, scalability itu nomor satu. Jadi kalau emang kita bisa menekan cost di sana, bisa cukup dengan satu teknologi tertentu, ya mungkin pakai itu. Tapi kalau memang akhirnya kita butuh improve, itu pun harus dengan plan yang panjang ya. Ada migration plan-nya, ada maintainability isunya gimana, mitigasi isunya kayak gimana gitu. Jadi harus align dengan product goals karena kita ada deadline harus dikejar nih. Gitu. Kedua, teknologi always improve and fluid. Sangat akan sering banget ada perubahan, jadi open up perspektif. Jadi teman-teman, mungkin ini juga yang saya alami juga ketika pertama kali graduate dari kampus gitu ya. Biasanya orang teknis itu idealis gitu. Tapi sekali lagi di sini jangan.
kita harus open perspektif kita, ya. Kenapa? Karena company di luar sana tuh tipenya banyak. Kayak misalnya ada yang project base, kayak software house gitu ya. Kalau project base ini kita bisa nih, kita bisa eksperimen sebanyak mungkin ya. Kita ada teknologi baru, kita langsung absorb, kita langsung serap tuh bisa. Kenapa ini juga? Karena kalau project base ini basically jadi salah satu benefit yang kita tawarkan ke customer. Misalnya, kalau kamu pakai company-ku, software house-ku, entah kamu akan pakai teknologi yang paling terbaru, yang mungkin lebih aman, bla 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 gitu. Sedangkan kalau kita masuk company product base kayak Dana, kayak GoPay, kayak OVO gitu ya, udah nyebut kompetitor ya. Itu kita harus yang pertama didahulukan adalah sustainability-nya, keamanannya, dan maintainability-nya gitu. Jadi kita nggak perlu tuh cepet-cepet migrate ke teknologi yang lebih baru gitu ya. Itu harus ada masuk masa ujinya dulu. Apakah ini benar-benar bisa improve kita secara keseluruhan? Apakah nanti impact-nya akan kena impact nggak sih yang versi-versi sebelumnya app-nya? Itu jadi salah satu perspektif. Gitu. Jadi selalu open ya, open-minded kita sebagai engineer. Yang terakhir, ini yang paling penting, makanya kuningin, kuliah yang benar. Karena kenapa? Ini based on dari yang nomor 2, fluid dan selalu improve teknologi ya. Sebenarnya di level kampus ini adalah level yang paling bagus untuk ngebentuk logik kita gitu. Kalau logik kita udah terbentuk sebaik mungkin di kampus, di kuliah gitu ya, ketika kita udah pindah ke company gitu, mau teknologi apa aja hajar. Karena pada dasarnya software engineering itu based on logik kita gitu. Ya kalau boleh jujur sih, kalau dulu aku kuliah mungkin semester 4 atau semester 5 baru melek coding gitu ya, tapi nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Jadi pesan saya kuliah yang benar, logiknya di-improve lagi. Ketika kalian udah ada di company, udah nggak perlu takut, kalian akan datang dengan percaya diri yang tinggi gitu. Oke, sebelum saya mengucapkan terima kasih ya, ini mungkin ada sedikit slide sedikit. Ini udah masuk fase penutup. Kantor-kantor kita ada di Dana di Jakarta. Jadi kita nggak ada kubikel ya, kita duduknya bareng ini. Ada yang consist of 4 kursi atau 6 kursi, tergantung skema dari HR gitu yang ngurus kayak gimana. Sini ruang meeting kita, konfi kan, kita lesehan, kita meeting, saya di sini. Terus ini, jadi konsep Medana itu kantornya adalah Indonesia gitu ya. Di sini konsep teras sharing, konsep ini ruang-ruang meeting rame-rame gitu ya. Terus ini juga pertama kali kita masuk ruang kantor, jadi Dana itu ada 2 lantai, 18 dan 17 ya. Ini yang di lantai 18, kalau kita mau turun ke bawah kita ada tangganya. Ini salah satu ruang meeting dan salah satu locker yang ada di Dana. Itu aja Mbak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah dengar ya. Semoga kalian IPK-nya bagus semua dan banggalah jadi anak Akma. Terima kasih teman-teman. Oke. Baik, terima kasih Pak Riko. Mungkin sebelum ke Q&A saya akan menyimpulkan sedikit gitu ya dari Pak Rama dan juga Pak Riko. Tadi Pak Rama menyampaikan bagaimana nge-build sebuah dana dari awal, di mana tadi pertamanya hanya available hanya di BBM, kemudian pengembangannya dana seperti apa, tadi juga menggunakan Agile, di mana sebenarnya jika dikaitkan dengan mahasiswa di Atmajaya, khususnya di informatika, saat ini semester ini pun juga sedang menggunakan Agile di mata kuliah P3L, jadi mungkin teman-teman yang nantinya akan mengambil mata kuliah P3L tersebut sudah tahu sebelumnya nih penerapan Agile di dunia kerja seperti apa. Kemudian Pak Riko tadi juga menyampaikan golden rules-nya seperti apa. Kemudian ada petuah-petuah dan juga motivasi yang sangat berarti untuk teman-teman tadi. Kemudian Pak Riko tadi menambahkan di mana tadi menjelaskan tentang beberapa apps yang digunakan. Ada native, ada hybrid, ada web juga, dan menekankan bahwa tidak ada satu apps yang benar-benar baik. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan atau produk goals-nya seperti apa, seperti itu. Kemudian juga
benefit apa aja sih yang didapat dari beberapa apps itu, gitu. Kemudian juga tadi Pak Riko juga menjelaskan algoritmanya dari penggunaan web dan juga native seperti apa. Jadi nanti teman-teman yang akan mengambil, mungkin teman-teman informatika yang akan mengambil mata kuliah PAW ke depannya bisa mendapatkan gambaran nih, oh ternyata alur algoritmanya itu seperti ini nih. Nah, jadi di dunia kerja itu seperti itu. Kemudian tadi juga motivasi dari Pak Riko sangat luar biasa sekali juga ya, improvement. Tapi improvement yang mungkin kalau dibilang bahasa Jawanya nggak usah gerusa-gerusu gitu ya. Jadi kita juga menyesuaikan dulu nanti keuntungannya seperti apa, juga kelemahannya jika diterapkan di lingkungan kerja seperti apa. Seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya. Kalau saya lihat di chat, sepertinya kok masih sepi nih. Teman-teman masih malu-malu untuk bertanya ya. Oke, mungkin saya akan memancing dulu nih. Ya, biasanya teman-teman memang suka dipancing dulu untuk bertanya gitu. Atau biasanya kalau di kelas tuh teman-teman sukanya, oh nanti kalau ada yang tanya, dapat poin nih gitu. Nah, oke. Mungkin untuk Pak Rama dan juga Pak Riko nih, mungkin saya nggak terlalu dalam di materinya untuk tanyanya ya. Mungkin saya akan keluar di praktisnya. Jadi sebenarnya dari mata kuliah yang sudah didapatkan di Atmajaya nih selama Pak Riko dan juga Pak Rama di Atmajaya, faktor-faktor apa aja sih yang harusnya itu dimiliki ketika kita terjun di dunia lapangan gitu, di dunia kerja maksudnya, di dunia kerja. Kan tadi gimana menerapkan agile. Nah, di mana di agile juga akan mempunyai sebuah tim-tim kecil yang dimana kita mungkin harusnya di situ bisa mungkin bisa bekerja dalam tim, tidak egois, kita selalu share dan lain sebagainya. Nah, mungkin kira-kira faktor-faktor apa aja nih Pak Rama dan juga Pak Iko yang mungkin kita juga harus siapkan nih ketika nanti kita akan terjun di dunia kerja. Mungkin bisa Pak Rama dulu, Pak. Oke, terima kasih Bu Yana. Kalau saya mungkin lebih dispesifikasikan pada tahap mereka sebelum kerja praktek itu Bu ya, dalam artian IT ini kan luas banget Bu ya. Mungkin ada yang minatnya dia untuk ke ke software development itu pun bisa dipecah dari ke back end atau front end atau mobile seperti itu. Kemudian ada yang ke infrastruktur kayak jaringan apa-apa. Mungkin sebelum mereka kerja praktek itu lebih dispesifikasi lagi lah. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, lebih dispesifikasi ke sebenarnya saya minatnya kemana sih gitu ya? Ke minat anak itu Oke. Jadi misal ketika kita sudah punya fokus di mana, ketika nanti kita terjun di dunia kerja, kita bisa memetakan kita tuh harus ada di mana sih gitu mungkin ya Pak? Agar nggak terbentuk karakter Superman gitu loh. Saya bisa semuanya tapi cuman sedikit-sedikit aja nih gitu. Ya, oke. Jadi fokus di salah satu bidang itu lebih penting ya Pak daripada aku bisa semuanya tapi hanya middle gitu ya, maksudnya hanya setengah-setengah gitu. Ya, Oke, terima kasih Pak Rama. Kemudian Mas Riko mungkin bisa menanggapi Mas. Pak Riko, sorry. Oke, udah dijawab. Oke, gini. Sebenarnya kalau di dunia kerja ini, aku ambil contoh aja ya dari BINUS misalnya gitu kan. Mereka itu kuliah prakteknya itu setahun. Jadi ada teman-teman dari BINUS yang magang di Dana itu selama setahun. Mereka digaji, tenang. Jadi masih pasti dapat gaji ya. Ini hal yang fundamental yang ngebuat kenapa anak-anak BINUS ini mungkin ya di Jakarta sendiri yang pada umumnya itu terkenal jago-jago. Karena mereka di nurture, mereka dibina langsung selama setahun sama beberapa company yang memang sudah expert di bidangnya gitu ya. Kayak Dana, mungkin Gojek, OVO pun menerima itu. Jadi pengalaman setahun ini, di samping dia belajar tentang teknikal mereka juga belajar tentang adab sih.
adab, dan gimana sih cara mereka berkolaborasi sama timnya yang levelnya mungkin kalau di kampus kan kita kolaborasi iya, tapi pressure-nya mungkin kurang ya. Nah, kalau di dunia company kan kolaborasinya ada, pressure-nya juga ada. Harus ada deadline yang harus di-achieve. Gimana caranya mereka bisa achieve itu dan kita pun nge-treat mereka sebagai company sebagai coworker biasa, dia pegawai biasa gitu loh. Kita nggak ada dibedakan. Oh, misalnya dia masih masih magang gitu. Kita kasih project yang simpel-simpel tuh enggak. Kenapa? Karena kita dari awal juga sebulan 2 bulan awal itu di dana kalau sifatnya untuk binus ya kita akan latih mereka dulu untuk adaptasi dengan development kita baik dari sisi technical ataupun project management. Setelah 2 bulan itu baru kita ceburin mereka ke development aslinya. Jadi di sana mereka akan belajar untuk survive. Nah itu hal penting tadi juga yang kayak dimensi sama Beli Rama. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya di Atma juga bisa kayak gitu. Karena dulu saya juga KKN kerja praktek sebulan ya. Menurut saya kurang itu sih. Jadi kalau bisa lebih, ya mungkin ada adjustment sendiri gitu ya dari pihak kampus. Tapi itu akan mendapatkan output yang luar biasa ketika kita bisa ngerasain pressure-nya itu di company gitu. Oke, terima kasih Pak Eko. Karena beberapa teman-teman yang di informatika ya, itu masih sering yang kita ada project, kemudian di mana kelompoknya nggak milih sendiri nih, kebanyakan kan beberapa project itu mereka boleh pilih kelompok sendiri dan lain sebagainya. Nah, ketika dipilihkan oleh dosen dan dia mendapatkan mungkin beberapa teman yang, aduh ini nggak mau kerja nih, aduh ini kerjaannya nggak beres nih, dan lain sebagainya. Nah, ketika di dunia kerja, itu nggak bisa seperti itu, gitu kan. Jadi dari Pak Riko tadi menyampaikan bahwa nggak bisa nih, kita harus benar-benar bisa kerja tim, dan juga kita harus tahu deadline-nya seperti apa, seperti itu. Nah, teman-teman masih banyak yang komplain nih, aduh Bu, saya nggak bisa nih kerja sama anak ini, saya nggak bisa kerja sama anak itu. Nah, jadi nanti teman-teman nih bisa mendapat pencerahan juga nih. Nah, sebenarnya di dunia kerja nih kayak gini loh aslinya gitu. Jadi mungkin kedepannya nih nanti teman-teman jika mendapatkan kelompok yang mungkin tidak sesuai, silahkan itu benar-benar beradaptasi dengan kelompoknya. Seperti itu. Betul. Oke. Beneran masih malu-malu nih Pak Rama dan Pak Riko, teman-teman nih. Atau harus ada poin dulu nih? Mungkin kebagian mungkin. Oh, kebagian ya. Atau foto capture dulu. Oh, baik. Oke. Mungkin setelah foto capture ini bisa mendapat pencerahan ya Pak Andi untuk bertanya yang lain gitu ya. Ya. Oke, baik teman-teman. Nanti si Stephanie yang tolong yang capture ya. Oke. Silahkan Stephanie ready dan juga nanti buat capture ya. Kemudian teman-teman semua peserta silahkan mengaktifkan videonya dulu ya untuk kami dokumentasikan. Oke, kami tunggu teman-teman. BTW teman-teman boleh nanya apapun ya. Boleh. Ini supaya pada bangun dulu gitu, mungkin agak liar-liar tadi ya. Oke. Sudah mulai aktif. Stephanie, sekalian dicek, mungkin masih ada beberapa yang off. Ya, Bu. Sebentar. Ya. Masih ready belum? Ready. Masih kami tunggu, teman-teman. Restiawati Cahyadi. Oke. Kasih apa-apa aja Bu Joanna. Oh baik, gimana Steph? Apakah sudah on semua? Tadi saya beberapa cek di belakang belum, masih ada beberapa yang belum on soalnya. Apakah sudah on? Mungkin mungkin teman-teman Hima yang lain bisa membantu cek Stephanie ya.
Nah, masih ada yang belum on. Masih ada yang belum on. Cuci muka dulu kayaknya. Tadi masih rebahan ya, Pak? Tim rebahan ya? Iya. Ini rebahan from home. Oke. Atau ditinggal saja. Oke. Ya udah ditinggal Ya, saja ya, ya mungkin ini sudah sebagian besar ya. ya. Oke, Sudah baik. sebagian besar sudah. Sebagian besar sudah, saya juga sudah cek. Oke, kita ambil capture ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah start? Ya, Bu. Oke. Sudah. Ada 5 halaman. Baik. Oke. Wah, sudah dipancing screen capture juga belum ini, Pak? Belum ada. Oh, ada, Pak. Oke, sebentar. Ini dari Grady ya. Jadi Grady tanya, sebenarnya seberapa besar sih dampak mata kuliah yang disediakan kampus terhadap dunia kerja, terutama dalam bidang perkembangan logika dan juga pemrograman, gitu. Jadi silahkan Pak Rama dan juga Pak Riko menanggapi. Saya dulu deh. Baik. Dampaknya kalau saya pribadi ya kayak di sistem analisa tuh kepake banget itu apa yang kita pelajari di kampus dulu. Kayak di apa dulu kan kalau saya dulu namanya sistem informasi ya, itu kepake banget sih ketika apa namanya proses development seperti yang saya jelaskan tadi, itu di fase SR review. Itu kita bisa melihat kebutuhan sistem dari fitur itu apa aja, itu kepake banget. Itu dari saya, terima kasih. Silakan Pak Riko. Oke. Mau nambahin aja yang dibilang Bli Rama tadi ya, kalau dari sisi teori benar, karena di dunia kerja juga kita butuh tuh yang namanya SR review ya, kita bikin sequence diagram, apalagi kalau nanti kalian udah masuk tahap level senior atau even level lead gitu ya, dimana kalian yang akan membuat decision nih, flow sistemnya kayak gimana gitu. Jadi dengan kalian udah belajar sistem informasi kemarin, udah tahu apa ya, perspektif lain, nggak cuma dari sisi teknikal gitu ya, dari sisi project management, dari sisi timeline gitu ya, nggak cukup. 10 hari itu nggak cukup. Nah, kalian gitu, kalian bisa analisa tuh mana aja sih bagian dari fitur itu yang bisa di scope down, yang bisa di-deliver ke next release. Nah, di sana project management itu jalan. Jadi kita tetap bisa rilis suatu produk ke pasar dengan minimum requirement, tapi nanti di next feature-nya, di next sprint-nya, kita bisa tambahin fitur yang udah ada. Itu pertama. Kedua, kalau untuk terkait logika, ya sering-sering aja ngetem di ruang praktikum. Itu kepake banget sih. Karena gimana pun juga logik itu akan lebih efektif dibentuk ketika kita nyoba sih sebenarnya. Nggak cuma di kampus ya, kuliah online juga misalnya kayak Udemy atau apa ya, online course yang lain, itu sering-sering dipelajari juga. Kalau butuh mungkin kampus bisa bantu nih subscribe suatu apa ya materi gitu di Udemy, bikin akunnya, bisa di-share ke publik ke teman-teman yang mau coba perdalam ilmunya lebih dalam lagi. Setelah pengantarnya dikasih di kampus, mau mendalami lagi ya itu salah satunya dengan online course. Itu cukup membantu banget. Oke. Terima kasih Pak Rama dan juga Pak Riko. Mungkin sudah menjawab ya, Grady ya.
Kemudian saya lanjutkan ke Raymond nih, mungkin enggak bertanya ya. Jadi mungkin Raymond ini apakah boleh minta set code-nya yang tadi nih dari Pak Riko buat bahan belajar dan juga referensi? Oh boleh banget. Okay. Nanti aku upload di GitHub ya. Nanti aku kasih linknya. Oke. Boleh ya Raymond ya, jadinya ini nanti dikasih oleh Pak Riko ya. Kemudian ada lagi nih, wah mulai banyak nih, dari Aileen. Apakah harus menguatkan algoritma atau lebih ke pendalaman ke bahasa yang sudah diminati? Gitu. Oke. Aku duluan ya Birama ya. Sebenarnya bahasa pemrograman tuh ini bukannya nyombong ya, nggak susah sebenarnya, nggak susah. Yang penting logika kalian. Jadi kayak misalnya aku dari awal aku berkarir gitu ya, ada di PHP, pegang PHP, terus lanjut ke JavaScript, ke Vue.js, lanjut ke, jangan terlalu takut sama bahasa gitu. Jadi kalau kita sebagai engineer, kita sebagai teknisi, ya kita harus siap gitu dengan adaptasi bahasa-bahasa yang baru gitu. Jadi kalau bisa jangan masukkan itu sebagai parameter yang membuat dirimu takut gitu. Tapi lebihlah ke arah pemantapan algoritmanya itu sendiri. Jadi misalnya untuk menjadi programmer yang baik itu adalah bagaimana kita ngoding secara efektif gitu. Misalnya kita bisa aja ngedeliver suatu fitur A nih kan, yang ngerjain developer A sama B gitu. Untuk mencapai tujuan yang sama, mungkin style tiap orang tuh code-nya beda-beda gitu kan. Ada yang code-nya pendek tapi jadi gitu, bisa. Ada yang code-nya harus panjang dulu baru bisa mencapai satu tujuan. Nah, di situ yang algoritma yang kalian dibedain. Percuma kalau kalian bisa memahamin bahasa pemrogramannya, tapi algoritma kalian itu membuat komputasi misalnya di OS lebih berat gitu ya. Jadi algoritma itu saya tekankan harus dimatangkan. Kenapa? Biar code kalian lebih optimize. Jadi di sana impact ke yang lain. Jadi kayak komputasinya lebih mudah, lebih cepat, lebih aman gitu. Jadi saran saya sih algoritma. Gitu. Terima kasih Pak Riko. Mungkin Pak Rama ada tanggapan? Kurang lebih sih seperti yang disampaikan oleh Riko. Sebenarnya ya itu dah man behind the gun ya. Jadi kalau logika kita nggak jalan ya jangan sampai menjadi beban gitu loh. Jadi logic codingnya itu menjadi beban ke developer yang lain. Dan dalam dunia kerja sendiri algoritma itu penting banget gitu loh. Jadi kalau kita misalnya ada case apa, kalau misalnya logikanya kita yang seperti Riko bilang tadi lebih singkat dan lebih nggak membebani sistem ya, itu yang akan digunakan. Untuk bahasa pemrograman itu ya seperti yang saya bilang tadi, main behind the gun aja gitu. Jadi kamu bisa bahasa apa tapi logika berpikirmu nggak ini ya sama aja. Gitu. Mau nambahin juga ya jadi sebenarnya di dunia IT itu udah canggih banget men, teman-teman sekalian, teman-teman. Jadi ada yang namanya Flow ya. Ini bukan flow dalam artian sebenarnya, ada aplikasi namanya Flow gitu, di mana itu adalah code statistik. Jadi dengan dashboard Flow itu kalian bisa tahu nih code kalian tuh efektif atau enggak, churn-nya banyak atau enggak. Churn itu artinya seberapa banyak kalian mengganti coding yang udah kalian bikin. Kalau semakin sering kalian mengganti, itu artinya logic kalian itu masih kurang efektif gitu, karena kalian harus mengganti terus gitu. Nah, di dalam ini bukan yang nakutin ya, tapi dalam company di Dana itu ada kayak begitu. Jadi performance review-nya juga bisa dari sana juga gitu. Jadi tiap seminggu atau 2 minggu berkala kita dilihat nih. Tapi bukan berarti kita akan ngejudge bahwa kalian itu nggak baik gitu ya. Tapi karena di Dana itu sendiri culture untuk belajar itu cukup bagus ya. Jadi sebelum pandemi ini kita seminggu sekali ngadain learning session. Jadi karena nature kita untuk learning session itu udah bagus, ya teman-teman mungkin masih agak sedikit kurang dipantau nih, kok masih sering-sering berubah ini logiknya.
Nah, itu kita bisa sodorin mereka mau online course mana nih biar bisa support, bisa kalian tuh lebih efektif lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rama dan juga Pak Riko. Udah cukup membantu ya, Elin sudah cukup menjawab ya. Oke, saya lanjutkan ke Irfan Rivaldo nih. Mau bertanya tentang bagaimana menurut pendapat Pak Rama dan juga Pak Riko tentang no-code development yang akhir-akhir ini naik. Mungkin Riko nih, silakan. No-code development ya. Kayak apa ya? Kayak misal Wix itu ya, wix.com gitu ya. Oke, sebenarnya kita juga ada ya tadi kayak misalnya kita singgung terkait SDK gitu ya. Jadi SDK itu mungkin merchant pingin pakai Dana gitu ya, tapi dia nggak pingin ada development di dia, ya udah kalian tinggal pakai SDK kita aja, kita kasih SDK kalian, SDK kita akan ngasih SDK kita, kalian masukin SDK ini ke project kalian, udah jalan dananya gitu. Tapi di balik itu semua itu kan semacam apa ya, enkapsulasi dari suatu engine atau mekanisme yang susah, yang kompleks. Nah, pilihannya itu ada di kalian nih. Kalian akan pingin pakai sesuatu yang instan itu atau mau jadi orang yang dibalik itu gitu. Orang dibalik bikin engine-nya itu sendiri gitu. Jadi kalau terkait pertanyaan ini sah-sah aja sih. Orang mau no-code development ya sah-sah aja karena kita harus paham gitu yang bahwa dunia teknik informatika ini, sistem ini makin murah, makin banyak orang yang mengakui bahwa dengan adanya sistem ini membuat hidup mereka lebih mudah. Otomatis orang-orang yang nggak punya background teknologi akan semakin bersemangat untuk memakai teknologi suatu sistem. Nah, dengan adanya no-code development ini untuk membantu orang-orang untuk apa ya, pakai sistem walaupun mereka nggak punya background teknologi. Tapi saran saya, kita kan orang teknik informatika ya, kita harusnya udah tahu nih gimana kerja suatu sistem, paling nggak dari level interface-nya aja lah. Jadi aku encourage, jadilah orang yang ada di balik no-code development itu. Jangan menjadi pengguna no-code development. Gitu. Kalau saya nambahin sedikit, ya tergantung klien aja sih sebenarnya. Kebutuhan klien itu seperti apa. Mungkin ada klien yang pinginnya cepat dan itu masih kebutuhannya bisa kita dengan menggunakan no-code development-nya sudah bisa, ya go ahead gitu loh. Tapi kadang dalam kenyataan itu nggak semudah itu gitu loh. Jadi request-nya klien itu macam-macam, jadi perlu kita customize lagi seperti itu. Jadi mau nggak mau ya sebaiknya sih seperti yang Riko bilang ya, kita harus ngerti juga kalau bisa ya jadi orang yang di belakang no-code development itu supaya bisa mengcustomnya. Oke, terima kasih Pak Rama dan juga Pak Riko, jawaban yang luar biasa. Semoga bisa membantu ya, Irfan Rivaldo. Oke, saya cek sudah tidak ada pertanyaan lagi dan juga waktu sudah menunjukkan 11.29 sekarang. Berarti acaranya juga akan berakhir. Nah, sebelumnya mungkin saya akan juga memberikan sedikit kesimpulan dari acara kita ini tadi ya. Mungkin ada dari beberapa teman-teman mahasiswa yang tidak dari informatika, terus berpikir, aduh ngapain tadi saya ikut ini gitu ya. Tapi dari semua ini mungkin teman-teman bisa mengambil sudut pandang yang lain gitu ya. Jadi mungkin dari teman-teman manajemen, dari teman-teman yang lain bisa melihat, oh ternyata dari sebuah aplikasi yang muncul atau yang sekarang saya gunakan nih, ternyata di belakangnya tuh ada beberapa proses yang harus dilalui, ada beberapa pengembangan yang harus dilakukan untuk bisa benar-benar digunakan oleh usernya. Mungkin itu sudut pandang yang bisa diambil dari teman-teman di luar informatika gitu. Nah, untuk teman-teman semuanya juga semoga bisa menyerap pengetahuan dari yang disampaikan oleh Pak Riko dan juga Pak Rama tadi ya, dan bisa memicu teman-teman bisa belajar lebih sungguh-sungguh ya.
bisa belajar lebih sungguh-sungguh dan berproses ke depannya gitu. Karena tadi seperti seperti Pak Riko sampaikan bahwa benar bro gitu ya, karena kuliah itu benar-benar banyak yang didapatkan di situ sebelum nantinya teman-teman ada di dunia kerja gitu ya. Nah, kemudian Pak Riko menyampaikan bahwa ada dana kaget nih. Waduh, dana kaget. Lanjutkan dulu. Oh, baik. Oke, mungkin terakhir sih saya menyimpulkan dari motivasi Pak Riko dan juga Pak Rama sih, improvement ya teman-teman. Jadi jangan hanya jadi tim rebahan terus nih, ayo improve gitu ya. Jangan terlena dengan zona nyaman yang sekarang teman-teman hadapi mungkin gitu ya. Jadi karena semuanya akan terus berkembang, semuanya akan terus ada pengembangan-pengembangan baru, jadi teman-teman harus bisa mengadaptasi dengan perkembangan-perkembangan yang baru itu. Itu sih Pak, mungkin dari saya. Saya juga ikutan kaget nih, Pak Riko bilang ada dana kaget nih. Silakan Pak Riko dan Pak Rama mungkin bisa menyampaikan. Oke, ini kayak tadi Bli Rama bilang ya, itu ada fitur namanya dana kaget di Dana, jadi teman-teman siapin aplikasi Dananya dulu. Oke. Siap belum? Share screen ya. Nah, scan. Kelihatan kan? Ayo buru-buruan scan. Yang keset yang pakai aplikasi Dana ya. Bli Rama nggak usah scan. Oh, enggak. Aman. Nggak ada megang. Wow. Sheila juga, Sheila nggak usah. Bisa nggak? Wah, saya juga ikutan Pak sebenarnya. Nggak apa-apa. Ini terbatas ya, nggak semuanya dapat dong. Sepertinya Eras nih Pak yang menang nih. Oh ya? Iya. Coba saya lihat dulu aplikasi. Ya. Saya terlambat sepertinya. Waduh. Iya. Ini dapat 400. Iya, terakhir itu sisanya ya. Oke, udah. Oke. Wah. Oke, katanya Eras bisa buat beli ayam geprek, Pak. Lumayan. 15.000 lumayan ya. Selamat ya Eras dan juga teman-teman yang dapat uang kaget. Saya enggak dapat nih, enggak apa-apa ya udah ya. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Rama dan juga Pak Riko dan juga Bu Sheila dari Dana yang memberikan pengetahuan dan juga motivasi untuk teman-teman semua untuk jadi bisa lebih baik ke depannya gitu ya. Semoga ke depannya nanti mungkin akan ada kesempatan untuk berbagi pengetahuan lagi di perkembangan teknologi yang lain gitu ya Pak Rama dan Pak Riko. Jadi jangan bosen bertemu dengan kami. Jadi kami sangat benar-benar mengharapkan bisa ada pengetahuan-pengetahuan baru dari dunia kerja, khususnya dari Dana gitu. Oke. Mungkin cukup sekian saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih Pak Andi, terima kasih tim Dana, terima kasih juga Himaforkan, dan juga terima kasih teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam webinar siang ini. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semangat teman-teman.